izin share screen ya. Sudah kelihatan ya, saudari? Oke, ya. Sudah ya. Amen. Puji Tuhan, saudari. Ya, karena kalau Zoom seperti ini memang kita perlu benar-benar berdoa ya, perlu melatih roh kita ya, karena kalau tidak nanti kita bisa kendor ya. Mohon rahmat Tuhan, saudari ya. Saya merasa berita minggu ini sangat berat ya. Berita minggu ini perlu kita praktekkan. Tapi sebenarnya berita minggu ini adalah berita yang benar-benar realitas dalam pemulihan Tuhan ya. Judulnya memang kelihatan sederhana ya, mempertahankan kebenaran dan mempersaksikan kebenaran, bahwa gereja adalah tiang dan dasar kebenaran dan manifestasi korporat Allah dalam daging ya. Saudari, saya mengambil ayat kunci dalam berita minggu ini 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Bisa dikatakan, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran ya. Saudari, Allah kita hidup ya, tentunya gerejanya juga hidup ya. Ayat ini ditulis Rasul Paulus kepada saudara kita Timotius ya, bahwa dalam hidup gereja lokal kita perlu tahu bagaimana kita harus hidup. Dalam menempuh kehidupan sehari-hari kita harus menjadi bagaimana ya. Jadi dalam kehidupan kita dalam hidup gereja lokal, saudari, kita ini adalah tiang penopang, kita inilah dasar penahan kebenaran, dan juga kita ini adalah manifestasi korporat Allah dalam daging. Terus saudari, saya merasakan ada 4 beban khusus ya untuk berita minggu ini ya. Yang pertama adalah kita perlu tahu bahwa apa itu makna tiang penopang dan dasar penopang kebenaran ya. Terus yang kedua, saudari, kita perlu tahu juga, kita perlu memahami juga bahwa setiap anggota gereja memikul kebenaran ya. Terus saudari, kita juga perlu melihat bahwa apa sih makna manifestasi korporat Allah dalam daging. Terus yang keempat, saudari, bagaimana sih mempertahankan dan mempersaksikan kebenaran ya. Saudari, saya mulai dari bahwa gereja adalah tiang penopang dan dasar dari kebenaran ya. Saudari, di dalam gereja lokal ya, gereja itu memikul Kristus sebagai realitas ya. Jadi gereja lokal itu, saudari, adalah gereja yang bisa menjadi tiang penopang dan juga dasar penahan kebenaran, yaitu Kristus sebagai realitas. Realitas apa, saudari? Realitas Kristus sebagai rahasia Allah dan juga gereja sebagai rahasia Kristus. Jadi saudari, kebenaran itu sangat berhubungan dengan gereja ya. Kebenaran yang bagaimana yang kita tekankan dalam gereja lokal itu akan menentukan jenis kebenaran yang kita ajarkan, saudari. Ya, kadang-kadang satu gereja lokal tertentu sangat menekankan misalnya pelayanan anak-anak ya. Nanti gereja itu akan terlihat seperti dia menopang, dia mendukung pelayanan anak-anak ya. Ada juga mungkin satu gereja lokal juga sangat memustikakan pelayanan keluarga ya. Gereja itu akan menjadi gereja yang begitu fokus kepada keluarga Allah ya. Jadi saudari, kita perlu melihat bahwa yang Tuhan maksud di sini bukan semacam itu, saudari. Tuhan ingin bahwa gereja lokal itu memikul Kristus sebagai realitas, memikul Kristus sebagai rahasia Allah, Kristus sebagai rahasia Kristus ya. Amen. Terus kita lanjutkan, saudari. Kita melihat bahwa dalam setiap gereja lokal ya banyak kaum saleh ya. Kadang-kadang kita dalam pengalaman kita melihat bahwa kadang kita menunjuk, bukan saya yang memikul realitas, bukan saya yang memikul kebenaran, saudari ya. Tetapi kita perlu melihat pagi ini ya bahwa seluruh kaum beriman ya perlu mempertahankan kebenaran. Seluruh kaum saleh perlu mempersaksikan kebenaran ya. Saudari, kalau sudah lama di dalam pemulihan Tuhan ya, sudah lama memasuki firman Tuhan ya. Ketika kita memasuki firman Tuhan itu, yang adalah kebenaran itu, saudari, kebenaran yang hidup, kita menggunakan roh kita menjamah perkataan-perkataan Tuhan, saudari, pasti
ada kebenaran yang solid berada di dalam diri kita, saudari. Jadi saudari, kebenaran ini yang kita perlukan, kebenaran yang hidup, ya, kebenaran yang menghasilkan gereja, kebenaran yang menjaga gereja, dan kebenaran yang membangun gereja. Ya, saudari, saya merasakan ya, perlu setiap kaum saleh bisa membayar harga, meluangkan waktu, mempelajari kebenaran, sampai kebenaran itu solid, saudari, ya, menjadi bagian dari dia, dan kebenaran itu hidup di atas diri kita, saudari. Jadi, saudari, kalau kita lihat 2 Yohanes pasal 4, saudari, di sana Rasul Yohanes mengatakan bahwa dia sangat bersukacita ketika kaum saleh, kaum beriman, anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Ya, berarti ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa seluruh kaum saleh, ya, perlu hidup dalam kebenaran. Ya, seluruh kaum saleh perlu menjadi bagian dari tiang dan dasar yang mempertahankan kebenaran ini. Ya. Kemudian saudari, kita maju lagi ya. Kita perlu melihat hari ini bahwa gereja adalah manifestasi korporat Allah dalam daging hari ini. Ya, saudari, kalau dulu ya Tuhan Yesus itu adalah manifestasi tunggal Allah dalam daging. Ya, dulu ya, ketika dia masih sendirian, Allah menjadi manusia, saudari, ya, Tuhan itu masih tunggal, menjadi manifestasi Allah dalam daging. Dalam daging berarti apa? Dalam rupa, dalam bentuk manusia, saudari. Kita sering mendengar ayat ya, firman itu telah menjadi manusia, ya, dan berumah di tengah-tengah kita, saudari. Saudari, Allah menjadi manusia. Ini berarti Allah dimanifestasikan di dalam manusia. Ya, yang pertama adalah Tuhan Yesus. Dulu adalah Tuhan Yesus manifestasi Allah di dalam daging. Tetapi sekarang, saudari, gereja adalah manifestasi korporat Allah dalam daging. Hari ini, saudari, Allah menjadi manusia. Tetapi secara korporat, kitalah manifestasi korporat Allah dalam daging pada hari ini. Nah, saudari, kalau kita mengikuti Kristus, Kristus sang manifestasi Allah dalam daging ini, saudari, kita juga sebenarnya secara korporat adalah manifestasi Allah di dalam daging, saudari. Kita perlu menempuh kehidupan manusia-manusia Allah. Karena Kristus kita, saudari, adalah manusia-manusia Allah. Amen. Kemudian, saudari, kita lanjutkan ya, bahwa model dari manusia Allah dalam daging ini, saudari, adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi Tuhan ini telah memberikan satu model bagi kita, model bagaimana manifestasi Allah di dalam daging. Ya. Ketika Tuhan Yesus hidup, ya, Allah hidup di dalam manusia. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi, saudari, ada orang bisa melihat bahwa ada Allah hidup di dalam manusia. Ya. Melalui Kristus ini kita melihat bahwa atribut-atribut Allah diekspresikan sebagai kebajikan-kebajikan insani dalam semua tindakannya, saudari. Saudari, saya selalu terkesan ya mengenai tindakan Tuhan Yesus ya, yang mengekspresikan kebajikan-kebajikan, atribut-atribut ilahi dalam kebajikan insani di dalam semua tindakannya dalam kitab Injil, saudari. Ada satu contoh yang sangat mungkin sangat terkenal ya, kita mungkin banyak orang tahu ya, saudari, mengenai ketika Tuhan memberikan mukjizat ya, mengenai memberi makan 5.000 orang, saudari, ya, ada sisa-sisa 12 bakul. Tapi Tuhan mengatakan dia suruh kumpulkan, saudari. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tertib, saudari. Allah itu rapi, saudari. Ya, jadi hari ini, saudari, kalau kita mau melihat Allah dalam tindakan-tindakan kita, perlu ekspresi Allah ini perlu dinyatakan, saudari. Nah, terus lagi kisah, mungkin tapi banyak orang nggak begitu melihat, saudari. Ketika Tuhan bangkit, ya, bangkit dari kubur, ya, dia merapikan kain linen, ya, merapikan ranjangnya, saudari. Ya, jadi banyak orang mungkin sudah menang, haleluya, lompat pergi, saudari, tapi dia tidak memperhatikan karakternya. Tapi Tuhan kita, saudari, ketika dia bangun dari kebangkitan, ya, dia merapikan ranjangnya, ya, dia melipat dengan tepat. Bahkan apa yang dilakukan dalam insani ini, saudari, menjadi apa? Menjadi tanda dari kebangkitan. Ya. Kalau Tuhan bangkit, dia tidak merapikan ranjangnya, ya, dia tidak merapikan kain linennya, saudari, kain kafannya, ya, ya, mungkin macam-macam, saudari, tapi dia melipat rapi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar bangkit. Ya, saudari, hari ini kita perlu melihat ini, ya, bahwa kebajikan insani kita, ya, bisa mengekspresikan atribut ilahi. Tindakan-tindakan kita bisa menyatakan Allah, saudari. Ya,
Terus lagi saudari, melalui model ini ya, Tuhan kita ini saudari, Tuhan Yesus ini ya, manifestasi Allah dalam daging ini saudari, kita melihat prinsip inkarnasi. Apa tuh inkarnasi itu ya? Inkarnasi itu bukan semata-mata Allah menjadi manusia ya, bukan semata-mata manifestasi Allah dalam daging, tetapi apa saudari? Keilahian dibawa ke dalam keinsanian dan bekerja di dalam keinsanian saudari. Jadi kita menjadi model ini saudari, melihat model ini saudari adalah bahwa di sana ada prinsip inkarnasi ya. Hari ini saudari, kita adalah kelanjutan dari Tuhan Yesus ya. Dulu dia model yang tunggal ya. Sekarang kita adalah model yang korporat ya. Kita adalah reproduksi dari Tuhan Yesus ya. Kita menjadi kelanjutan dari manifestasi Allah dalam daging ya. Saudari, nanti coba kita lihat lagi ya, seperti apa sih maksudnya saudari ya. Amen. Terus saudari, inilah saudari, saya bebannya di sini saudari ya. Mempertahankan dan mempersaksikan kebenaran ya. Tadi kita sudah lihat bahwa gereja adalah kelanjutan dari Tuhan Yesus ya. Gereja adalah manifestasi korporat dari Allah ini saudari ya. Allah di dalam daging saudari. Jadi manifestasi Allah di dalam daging mengekspresikan Allah di dalam kebajikan insani saudari, bukan semata-mata membicarakan Tuhan, melainkan apa? Terutama memperhidupkan Tuhan ya. Jadi seperti contoh model kita tadi saudari, Tuhan kita ya. Tuhan kita melipat kain kafannya. Tuhan kita menyuruh merapikan, mengumpulkan sisa-sisa makanan tadi saudari. Itu berarti di dalam keinsanian dia Allah diekspresikan saudari. Ya, ada satu ayat 1 Korintus pasal 14 ayat 25 saudari, bisa dikatakan sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ya, saudari, ketika kita bersidang, belum bisa offline ya. Saudari, ketika kita membicarakan Tuhan, ketika kita bersekutu ya, ketika kita sharing saudari, ada orang baru datang ya. Orang bisa merasakan, oh, ada Allah di sana ya. Allah dimanifestasikan di sana saudari. Ketika kita bersekutu saudari, ketika kita saling ya menopang, saling mendukung saudari, orang melihat, oh, ada Allah di sana ya. Jadi saudari, yang mempersaksikan, maksudnya mempertahankan kebenaran di sini saudari adalah menekankan bahwa gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Menekankan bahwa gereja adalah manifestasi Allah di dalam daging saudari. Jadi hari saudari, kita perlu maju ya. Nah, kalau dulu kita merasa perlu disusun oleh kebenaran ya, perlu mengenal kebenaran, perlu mutlak bagi kebenaran saudari. Hari ini kita perlu mempertahankan, kita perlu mempersaksikan kebenaran ya. Maksudnya gimana saudari? Hidup ini tidak mudah. Amin. Kita banyak tantangan saudari. Maka kita perlu mempertahankan, kita perlu mempersaksikan kebenaran saudari. Tidak usah jauh-jauh saudari ya. Masa pandemi ini ya susah ya. Banyak orang yang kesulitan cari makan saudari ya. Tetapi kita orang Kristen ya, kita perlu mempertahankan kebenaran. Kita perlu mempersaksikan kebenaran saudari. Kita ingat, kita adalah tiang penopang ya. Kita adalah dasar penahan dari kebenaran ya. Seperti di serambi bait suci Allah ya. Itu ada pilar Boas, itu ada pilar yakin ya. Ketika orang datang ke bait Allah, yang pertama dilihat adalah pilar ini saudari. Jadi hari ini saudari, ketika orang bertemu dengan kita, ketika datang kepada dalam tanda kutip bersidang bersama-sama dengan kita saudari, mereka harus melihat pilar ini. Mereka harus melihat apa saudari? Manifestasi Allah di dalam daging. Ya, saya merasa mudah-mudahan saudari bisa memasuki beban ini. Ya, dan mungkin saya mengulangi lagi saudari, mempertahankan kebenaran, mempersaksikan kebenaran saudari, terutama bukan membicarakan Tuhan, tetapi apa saudari? Terutama memperhidupkan Tuhan saudari. Karena saudari, kita perlu berlatih ya, berlatih beribadah sampai Allah bisa dipastikan di dalam kita ya. Jadi ketika orang berkontak dengan kita saudari, di dalam tindakan-tindakan kita, tindakan insani kita saudari, orang yang bertemu dengan kita bisa melihat pilar yakin, bisa melihat pilar Boas itu saudari, bisa merasakan ada Allah di sana saudari. Jadi saudari, semoga Tuhan merahmati kita. Kita mungkin masih banyak kekurangan saudari ya. Tetapi satu hal, kita sudah melihat visi. Oh Tuhan, saya mau menjadi bagian manusia korporat ini.
Saya mau menjadi bagian dari pilar yang menopang, yang menahan kebenaran Allah. Saya mau menjadi bagian dari manifestasi Allah di dalam daging ini, saudari. Saudari, roh kita, ya. Allah ini ada di dalam roh kita. Berlatih beribadah berarti apa? Melatih roh kita, saudari. Allah roh itu ada di dalam roh kita. Bisa dinyatakan, saudari, ketika terus-menerus melatih diri kita beribadah. Melatih diri beribadah bagaimana, saudari? Misalnya kita pergi kerja, saudari. Kita mengambil keputusan, ya. Kita berkontak dengan Tuhan, Sang Roh di dalam roh kita. Jadi apa-apa yang kita lakukan, saudari, kita tidak bebas, ya. Kita tidak sembarangan, saudari. Kita datang kepada Tuhan. Kita mungkin bisa gagal, saudari. Banyak gagal, saudari. Tetapi, saudari, ketika berlatih beribadah, kegagalan kita pun, saudari, ada Allah di sana, saudari. Kita juga gagal, saudari, mengekspresikan Allah. Tapi karena kita sering berkontak dengan Allah, kita berlatih beribadah, saudari, Allah ada di sana, saudari. Inilah maksudnya rahasia ibadah kita, saudari. Saudari, Rasul Paulus menekankan kepada Timotius yang muda. Dia tahu bagaimana bertindak dalam gereja lokal. Hari ini pun, saudari, ternyata, saudari, bertindak dalam gereja lokal, kita perlu menjadi tiang penopang, kita perlu menjadi dasar penahan kebenaran, saudari. Saudari, inilah beban saya, ya. Mudah-mudahan saudari bisa nampak ini, ya. Kita bisa menjadi berkat bagi Tuhan, ya. Saya sangat senang, saudari, kalau banyak orang muda, ya, mulai hari ini datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau disusun oleh kebenaran, saya mau dipenuhi oleh kebenaran, dan terlibat di Tuhan. Saya mau mempersaksikan kebenaran, saya mau mempertahankan kebenaran, saudari. Saudari, kalau banyak orang-orang sedemikian, ya, damba di hadapan Tuhan, ingin menyatakan Allah, ingin mengekspresikan Allah, saudari, gereja punya masa depan, saudari. Ini yang kita harapkan, saudari, ya. Ini juga yang perlu kita lakukan supaya orang juga datang ke rumah kita. Misalnya berkunjung ke rumah kita, saudari, orang bisa merasakan Allah. Jadi jangan sampai orang datang bertemu dengan kita, yang orang rasakan adalah misalnya apa? Hanya kesuksesan kita. Yang Allah rasakan hanya apa? Kepintaran kita, saudari. Yang Allah rasakan hanya apa, saudari? Wah, kita jago ini, kita jago itu, saudari. Saudari, perlu Tuhan menyelamatkan kita. Oh, Tuhan Yesus, ya. Semoga 1 Korintus pasal 14 ayat 25 itu, saudari, yang mengatakan, "Yo, Allah ada di tengah-tengah kamu." Ya, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ya, saudari, saya mungkin menutup demikian, ya. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Haleluya untuk manusia korporat Allah. Haleluya untuk manifestasi Allah dalam daging. Ya, semoga ayat ini bisa menjadi penutup, ya, untuk review pagi ini, saudari. Sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amen. Sungguh Allah ada di tengah-tengah kita, saudari. Saudari, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa melihat ini. Kita bukan agama, ya. Kita adalah pengikut Kristus. Allah kita hidup, kita juga hidup, ya. Kita bukan untuk doktrin tertentu. Kita adalah untuk manifestasi Allah dalam daging. Kita untuk ekspresi Allah, saudari. Semoga kita hari ini bisa mengikuti Tuhan sedemikian rupa, ya. Tidak lelah, ya, tidak jemu, saudari, tidak bosan. Mengapa bosan, saudari? Karena kita terlalu fokus kepada doktrin. Kita fokus kepada Taurat, saudari. Tapi kalau kita fokus kepada Allah yang hidup di dalam kita, kita bisa menyatakan Allah yang hidup, ya. Semoga, saudari, di masa pandemi ini, ya, situasi yang berat ini, saudari, kita menjamah Allah, kita merasakan Allah yang hidup itu, dan Tuhan memberkati kita. Ya, saya merasakan inilah keperluan kita hari ini. Saya tutup sampai di sini, saudari. Semoga, saudari, kita bisa saling share, ya. Kita bisa merasakan Allah yang lebih besar, ya. Allah yang penuh dengan kenikmatan. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita. Mulia bagi nama Tuhan. Amin. Saya tutup, saudari, sharing saya. Amin. Saya serahkan ke host. Amin.